saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi, urapi kami hamba-Mu, bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Urapan Roh Kudus mengurapi setiap pribadi, kekasih-kekasih jiwa-Mu, untuk bersama-sama menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani dilimpahkan bagi kami semuanya. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kekasih kalian Tuhan, kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. 3 kali ini saya sampaikan tema penyertaan Tuhan di tahun 2024. Saudara percaya disertai Tuhan? Penyertaan Tuhan di tahun 2024 ini harus saudara akui senantiasa dalam hidup ini. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Terima kasih. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau season kedua, kita harus betul-betul mengakui Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu yang agung dan mulia. Dia dari kekal sampai kekal tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Ini senantiasa harus kita akui. Amin. Tuhan juga mengakui keberadaan kita. Di dalam Wahyu pasal 2 mengenai jemaat Efesus, di sana Tuhan mengakui keberadaan kita, jerih payah kita, perjuangan kita dalam mengiring Tuhan. Kita senantiasa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak menyangkal nama Tuhan. Itu pengakuan dari Tuhan. Kegigihan saudara dalam mengiring Tuhan, itu diakui oleh Tuhan. Semua yang saudara lakukan di dalam Tuhan itu dicatat di hadapan Tuhan. Amin. Namun jemaat Efesus juga diingatkan, kamu kehilangan kasih yang semula. Kasih yang semula itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Tanpa korban Kristus kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun di hadapan Tuhan. Kalau perbuatan kita semua diperkenan oleh Tuhan, hendaklah kita masing-masing, di dalam ayat dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Jadi tuntutan Tuhan itu adalah kekudusan hidup. Karena pasangan hidup kita, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Jadi seluruh hidup kita ini supaya menjadi kudus. Dan kalau dibilang manusia dituntut kekudusan, manusia cenderung untuk melakukan segala kekeliruan,
segala pelanggaran. Sebab itu di dalam pola tabernakel di halaman ada mezbah kurban bakaran. Setiap imam-imam yang akan melayani di mezbah mencuci tangan dan kakinya. Tangan berbicara perbuatan hidup kalau salah minta ampun. Mezbah kurban bakaran berbicara untuk pengampunan dosa. Secepatnya minta ampun kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kamu mengakui dosa-dosamu, Allah itu setia dan adil. Dia akan menghapus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Itu yang disebut menguduskan diri seluruh hidup ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kembali lagi saya ingatkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada orang yang kudus tanpa mengakui dosanya, tanpa mengakui segala pelanggaran di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tapi kalau mengakui segala pelanggarannya, Tuhan menghapus, Tuhan menyucikan. Amin. Tapi kalau sudah demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan kudus. Haleluya. Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45. Imamat pasal 11 ayat yang ke-44 dan 45. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Puji Tuhan. Jadi untuk menjadi kudus itu Tuhan memfasilitasi, disediakan alat untuk umat itu kudus, yaitu melalui darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Manusia itu menjadi kudus. Sebab itu kalau berdoa, katakan kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, ampuni segala dosa-dosaku. Diulang-ulang lagi, ampuni segala dosa-dosaku. Jangan sampai saudara terapkan doa ini hanya di saat sudah tidak berdaya. Kebanyakan orang sudah tidak berdaya, yang dikatakan kuasa dari Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku, biar nanti kalau dipanggil itu masuk surga. Itu amin. Tetapi sekarang ini mari kita manfaatkan kuasa darah Yesus Kristus itu untuk menguduskan hidup kita. Karena Dia pasangan hidup kita, jiwa roh kita. Dia memegang hidup kita, Dia menuntun hidup kita. Siapa yang mendapatkan janji itu? Yosua mendapatkan janji penyertaan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari kesulitan saat itu. Kesulitan apa? Menghadapi sungai Yordan. Kalau zaman Musa yang memimpin, menghadapi kesulitan yang lebih besar lagi, laut kosong, Hebron. Di sana Allah menyertai Musa. Laut Hebron dibelah oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi yang menyertai Musa. Kalau Yosua pasal 1 ayat 5 katakan, seperti aku menyertai Musa, Yosua, aku juga akan menyertai kamu.
Saudara percaya penyertaan Tuhan? Selalu jaga kesucian hidup. Selalu jaga kesucian hidup seluruh hidupmu. Kita akan membaca sekarang. Ini jadi yang pertama itu hal pengakuan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, kekudusan Tuhan dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan. Sekarang hal yang kedua, menjaga kekudusan hidup dalam perjalanan itu. Yosua pasal 1, pasal 3 maksud saya. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Bagaimana Yosua untuk menyampaikan kebenaran firman kepada umat pilihan ini. Yosua pasal 3 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ya, terima kasih. Yosua juga menyampaikan kebenaran firman ini di tengah-tengah umat Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Jadi saudara, ambil poin yang positif. Kalau kita ini menjaga kekudusan hidup, perjalanan hidup kita ini, besok, lusa, kapan waktunya Tuhan sediakan, kita akan mengalami perkara yang ajaib dari Tuhan. Amin. Dalam bergulirnya waktu ke depan, kalau menjaga kekudusan itu, Tuhan menyertai kita. Ujian tadi katakan, hidupku ini sebagai rumah Tuhan, rumah doa, untuk menyembah, memuji Dia. Besok Tuhan itu akan melakukan perkara yang ajaib bagi kita. Jadi upah orang yang berjalan bersama Tuhan, menyadari aku ini berjalan dengan Tuhan, aku menjaga kekudusan hidup, menjaga hidup berjalan menurut tuntunan kebenaran firman. Perkara yang ajaib saudara akan alami. Perkara mujizat-mujizat Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dinyatakan kecil yang tidak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang tidak berdaya. Bagi yang lelah, Tuhan memberikan kekuatan baru. Amin. Amin. Ayo, kita akan mendekatkan diri pada Tuhan dengan penuh kesadaran Tuhan menyertai aku. Hidupku sebagai bait suci. Tinggal tunggu waktunya. Perkara ajaib itu saudara akan alami. Sekarang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Jadi ini hal yang ketiga. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Allah yang Maha Besar itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah keluarga saudara. Tuhan menyertai saudara. Tangan kanan Tuhan itu memegang tangan kanan kita. Kita ini dilingkupi kuasa Allah. Apalagi saudara, tahun ini adalah tahun politik. Banyak isu sana sini seperti ini. Saudara tetap
tenang dan percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan berpihak pada Indonesia juga. Amin. Saudara percaya Indonesia dalam rencana Tuhan? Semua pejabat-pejabat negara itu wakilnya Tuhan. Roma pasal 13. Siapapun yang dipilih Tuhan itu wakilnya Tuhan. Perlu kita hormati, kita hargai, perlu kita doakan. Jadi dalam pemilihan ini, dalam masa kampanye, saudara doakan. Didoakan supaya betul-betul pemerintah itu nanti, orang-orang terpilih itu menjadi wakilnya Tuhan di bumi. Karena Indonesia di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti digenapi. Amin. Itu luar biasa, saudara. Nah, Yosua menekankan seperti ini. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalunya orang Kanaan dan seterusnya nih. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Faris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Jadi musuh-musuhnya, orang-orang yang menghalang-halangi perjalanan umat pilihan Allah itu, Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang ganti mereka. Bagaimana kalau ayat-ayat ini kita terapkan dalam hidup kita? Firman ini sudah terima, sudah yakini, saya yakini Allah ada di dalam hidupku, Allah ada di tengah-tengah keluargaku, Allah ada di tengah-tengah pengembalaan ini. Dia yang akan berperang ganti kita. Lawan-lawan kita Tuhan akan singkirkan, taklukkan. Rasul Paulus katakan, musuh kita ini bukan manusia darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Untuk melawan pemerintah-pemerintah itu yang disebut pemerintah-pemerintah itu, pemerintah setan itu, satu Lucifer, penguasa, 7 penguasa setan, penghulu-penghulu setan, dan roh-roh jahat di udara. Itu musuhnya orang percaya. Jangan orang percaya saling bermusuhan. Orang percaya pada Kristus saling rukun, saling memperhatikan. Untuk melawan kuasa pemerintahan setan itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, aku perintahkan keluar, tinggalkan hidupku, tinggalkan tempat ini. Jadi mohon perlindungan dari tempat mati. Untuk melawan kuasa kegelapan itu senjatanya adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu sudah cukup? Belum cukup. Mengapa belum cukup? Pakaian kekudusan, hidup dalam kebenaran, itu yang dipakai. Nah nanti kalau dalam mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan iblis keluar, tinggalkan hidupku, tinggalkan tempat ini, tinggalkan tempat usahaku, setan itu akan pergi terbirit-birit. Karena apa? Allah menyertai orang-orang yang berjalan dalam tuntunan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Ini saudara. Saudara yakin Allah di tengah-tengah hidup saudara? Saudara yakin Allah ada di tengah-tengah kita saat ini? Nah sekarang
pasal 3 Yosua ini, Yosua pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ini bunyi firman Tuhan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih, saudara. Apa yang dikatakan Yosua menjadi kenyataan. Besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Ini terjadi ketika imam-imam yang mengangkut atau untuk memikul tabut itu, kaki mereka masuk di sungai Yordan, terjadi keajaiban. Airnya tersibak, terbelah sungai itu airnya, sehingga ayat yang mengatakan imam-imam itu berdiri di tanah kering. Jadi bangsa itu berjalan melewati tanah yang kering. Ini terjadi seperti yang dialami di saat bangsa itu melewati Laut Tibeon. Laut itu dibelah dan itu menjadi jalan. Tanahnya kering. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan juga menyertai kita. Keajaiban dari Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Sekarang Yosua pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat 24 kita akan perhatikan tahap demi tahap ini. Yosua pasal 4 mulai dari ayat yang 11. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Jadi setelah umat itu selesai menyeberang, barulah tabut itu bergerak melangkah untuk menyeberang. Terus juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. jadi banyak saudara. Mereka ada yang kecil, ada yang sudah tua, tapi ini dipilih pahlawan-pahlawan yang siap perang. Ini yang dihitung. Terus pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Terus Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian,
Ya, perhatikan ini ayat. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Ya. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ya saudara, terjadi keajaiban. Setelah Tuhan berbicara pada Yosua sekarang perintahkan pengangkut tabut itu naik dari sungai Yordan. Setelah mereka naik, pengangkut tabut itu menjejakkan di tempat yang kering, air itu kembali meluap seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita ini dipimpin kebenaran firman, perkara yang ajaib, yang agung seperti ini juga saudara akan alami. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan yang akan melakukan keajaiban itu. Itu bukan Yosua yang melakukan, tetapi Tuhan yang berjanji menyertai Yosua. Bukan kita yang melakukan keajaiban, tetapi Tuhan yang menyertai kita, yang akan melakukan keajaiban hari ini, hari esok, lusa, sampai kita ini masuk dalam kemuliaannya. Haleluya. Ini akan terjadi saudara. Amin. Terus bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. ya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian: apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Ya, terus Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini: Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. ya saudara, ini ayat berbicara kalau kamu mengalami mujizat pertolongan Tuhan, saksikan kepada anakmu, kepada temanmu, karena pertolongan Tuhan aku ini ada. Karena pertolongan Tuhan aku ini sehat. Karena pertolongan Tuhan memelihara hidupku. Itu yang namanya kesaksian. Amin. Jadi mari kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan aku ada, karena pertolongan Tuhan aku ada sekarang ini, mujizat yang dari Tuhan. Ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini ayat menunjukkan supaya bangsa-bangsa ini tahu bahwa tangan Tuhan itu kuat perkasa untuk menolong umat yang percaya. Amin. Ibrani 13 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat 6 sampai ke-8. Begini bunyi firman Tuhan: Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata,
Tuhan adalah penolongku. Saudara yakin Tuhan penolong kita? Tuhan adalah penolongku. Terus? Aku tidak akan takut. Tidak usah takut menghadapi hari esok. Tidak usah gentar. Sekalipun dikatakan tahun politik, kemuliaan Tuhan menanti kita. Amin. Saudara percaya dinantikan kemuliaan Tuhan? Semakin dekat ke sana, semakin dekat dengan kemuliaan yang akan kita terima. Yuk terus. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, terus. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ya. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Pemimpin-pemimpin, gembala-gembala, para nabi, saudara. Elia itu cuma satu, saudara. Bergumul untuk ribuan manusia. Elisa juga cuma satu. Paulus satu. Petrus satu. Mereka dipakai Tuhan dalam zamannya, disertai oleh Tuhan. Jadi kalau saudara memberi dianugerahi beban dan tanggung jawab, lakukanlah dengan kasih. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14. Coba baca dulu di sana, nanti kita kembali ke ayat ini. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi melakukan segala pekerjaan dalam kasih, baik dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan dalam kasih, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Karena apa? Di samping kita ini Tuhan menyertai, saudara. Amin. Haleluya. Ya, terus ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara percaya Yesus Kristus tidak berubah? Dia tetap sama. Dia yang akan melakukan perkara yang ajaib. Mujizat pasti terjadi setiap saat dalam hidup kita, dan itu saya alami setiap saat. Mujizat yang dari Tuhan. Sebab itu firman kita renungkan jadi berkat untuk kita semua. Percaya penyertaan Tuhan di tahun 2024 ini. Dia ada dalam hidup kita, dia ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah usaha saudara. Dia Allah yang Maha Besar, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah di atas segala ilah di dunia ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semuanya. Kita nyanyikan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Kami terima Engkau selalu ada di
perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, dikuduskan oleh kuasa darah Kristus, dilengkapi dengan kuasa kebangkitan Kristus, anugerah, damai dan sejahtera menyatu dalam perjamuan kudus ini. Imam yang akan melanjut berkati dengan kuasa menjadi berkat kudus yang diberi kami. Perjamuan suci ini diberkati dengan anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja dari Jagat. Kita angkat tubuh Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus yakin dosa-dosa kita dihapus oleh darah Kristus. Kita akan terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat ini. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.